Halo Talavers. Selama Prabowo Subianto memegang kendali atas pertahanan negara, jebolan militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal tersebut sukses bikin tiap matra angkatan bersenjata kita makin gahar dan disegani dunia. Jadi makin kokoh deh benteng pertahanan bumi pertiwi. Entah karena Indonesia emang lagi banyak duit atau gimana, yang pasti Dassault Travel udah menjadi bagian dari matra udara Indonesia. Terlebih lagi, jumlah jet tempur dengan model ini dipesan hingga 42 unit. Sebenarnya Menteri Pertahanan kita membeli jet dari Perancis bukan hanya sebatas pengadaan alutsista saja, tapi juga dengan pembelian jet tempur ini, perusahaan pembuat senjata perang di Perancis bisa bekerja sama dengan PT Pindad untuk menghasilkan amunisi dengan kaliber besar. Semacam barter lah. Jadi udah dapat alutsistanya, dapat pula ilmunya. Dengan nilai kontrak sebesar 8,1 miliar US dollar atau setara 118 triliun rupiah, 42 unit burung besi cepat bakal masuk ke Indonesia untuk membantu matra udara Indonesia. Tapi Dassault Travel bukan jadi satu-satunya jet tempur yang akan mendarat di pangkalan udara Indonesia. F-15 Eagle milik Amerika juga telah dipastikan akan menjadi salah satu sayap burung Garuda dalam menjaga langit tanah air. Prabowo dan jajarannya sudah teken kontrak yang bernilai 14 miliar US dollar atau kalau dirupiahin mencapai 205 triliun rupiah. Harga segitu cukup untuk memboyong 36 unit F-15, itu pun bekas tentara Amerika. Tapi perlu digarisbawahi kalau citra Amerika dalam hal alutsista nggak pernah bisa dianggap remeh. Walaupun bekas, tapi kemampuannya masih terbilang cukup mematikan. Dengan sebuah meriam berukuran 20 mm ini, target dapat dihujani peluru sebanyak 940 butir dalam waktu singkat. Apa nggak bikin lawan keringet dingin tuh? Kalau targetnya nggak mempan juga, siap-siap akan ditembakkan rudal yang sudah dipastikan akan ngehancurin banget. Kehebatan dari jet tempur F-15 itu nggak membuat Menteri Pertahanan kita puas akan kekuatan armada udara TNI AU. Makanya beliau kembali menandatangani kontrak pembelian pesawat angkut militer berjenis Airbus A400M. Meskipun tidak diketahui secara jelas berapa nilai kontrak yang disepakati Prabowo dan pihak Airbus, yang pasti harga untuk satuannya mencapai 136 juta euro atau setara 2,2 triliun rupiah. Ya, harga segitu emang sepadan dengan kemampuan A400M ini. Bayangin aja, karena kemampuannya membawa beban seberat 37.000 kg, pesawat ini mampu membawa 116 pasukan bersenjata lengkap ataupun penerjun payung dalam sekali jalan. Bahkan berkat kemampuan jelajahnya yang mencapai 6.400 km, pesawat militer ini bisa digunakan di berbagai misi, seperti misi kemanusiaan dan tanggap bencana misalnya. Padahal sebelumnya Indonesia udah dikirimin pesawat baru bernama C-130J 30 Super Hercules sebanyak 1 unit. 4 unit lagi akan datang setelah produksinya selesai. Pesawat ini sebenarnya sejenis dengan A400M, cuman Super Hercules ini lebih kecil dibandingkan A400M. Jadi untuk penggunaan landasan pacunya mungkin bisa lebih fleksibel karena ukurannya yang agak kecil. Ya, meskipun lebih gede A400M, tapi kemampuannya sebenarnya beda tipis dengan Super Hercules. Buktinya, pesawat besutan Amerika ini mampu membawa beban maksimum hampir 20.000 kg. Bahkan daya jelajahnya mencapai 5.250 km. Benar-benar diperhatiin banget nih alutsista Angkatan Udara Indonesia. Tapi nggak hanya Angkatan Udaranya aja yang diperhatiin. Namun, Angkatan Lautnya pun nggak lepas dari pantauan ex-Panglima Komando Cadangan Strategis ini. Terbukti dengan pembelian beberapa kapal perang fregat untuk Matra Laut Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Prabowo membeli 6 unit fregat Frame dan 2 unit fregat Maestrel yang diproduksi oleh galangan kapal Italia. Pembelian 8 unit fregat sekaligus bukan semata-mata hanya untuk melengkapi kekuatan armada Angkatan Laut saja. Tapi dengan pembelian kapal fregat tersebut, PT PAL digadang-gadang bakal bekerja sama dengan galangan kapal Italia untuk membuat kapal buatan Indonesia sendiri. Jadinya benefit yang didapatkan negara kita bisa lebih besar tentunya.
Sayangnya sih, pembelian untuk kapal selam Scorpain nggak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT PAL. Jadinya cuma penyediaan kapal selam doang dan sejumlah kontrak pendukung untuk operasi kapal selamnya. Tapi itu udah sebanding kok dengan kemampuan kapal selam siluman ini. Pasalnya, kapal selam besutan Prancis tersebut dibekali 18 torpedo dengan spesifikasi yang beragam. Ada torpedo anti kapal selam, dan juga anti misil permukaan. Kelebihannya itu membuat biaya produksi kapal selam ini mencapai 450 juta US dollar atau setara 6,6 triliun rupiah. Kira-kira berapa ya harga yang harus dibayar negara kita buat ngebeli kapal selam ini? Padahal sebelumnya Angkatan Laut udah dibeliin 1 unit kapal cepat rudal 60 meter buatan anak bangsa, terkhususnya dibuat oleh galangan kapal PT PAL Indonesia. Sebenarnya KCR 60 meter ini menjadi produksi kelima yang dipesan oleh pemerintah untuk Matra Laut Indonesia. Kita sepatutnya bangga karena saat ini udah ada anak bangsa yang bisa membuat kapal perang sekuat ini. Bisa dilihat betapa kuatnya KCR ini karena memboyong 4 buah rudal yang dapat ditembakkan ke target. Terlebih lagi, kapal buatan tangan mahir NKRI ini dibekali meriam berukuran 57 mm dan juga meriam otomatis berukuran 20 mm yang sejatinya dapat menenggelamkan target dalam waktu sekejap mata. Sementara untuk sektor darat, Prabowo juga tetap menyisihkan beberapa persenjataan untuk digunakan oleh para personel. Persenjataan itu diciptakan oleh pabrikan Indonesia bernama PT Pindad dengan model kendaraan taktis Maung. Gila, Indonesia udah bikin kapal perang. Ini juga bikin kendaraan lapis baja. Salut! Sejauh ini PT Pindad baru menyerahkan 40 unit rantis Maung yang dipesan oleh Menteri Pertahanan kita dari total pesanan sebanyak 500 unit. Pesanan sebanyak itu kemungkinan bertujuan untuk mengapresiasi buatan anak bangsa dan juga emang rantis Maung ini cukup oke. Gimana enggak, rantis ini dibekali senapan mesin dengan kaliber 7,62 mm yang bisa dipakai dalam kondisi terdesak. Terlebih lagi, kecepatan maksimumnya mencapai 120 km per jam. Sebuah kemajuan impresif untuk kendaraan seberat 2,5 ton. Tapi itu hanya sebagian kecil alutsista yang Prabowo berikan ke Angkatan Darat. Masih ada lagi APS-3 Anoa yang beliau pesan ke PT Pindad sebanyak 26 unit dan telah diserahkan ke Matra Darat kita. Dibandingkan dengan rantis Maung, Panzer Anoa ini jauh lebih mumpuni untuk dibawa ke medan tempur. Meskipun kendaraan ini sejatinya berfungsi sebagai personel karier alias pengangkut personel sejumlah 13 orang, tapi kendaraan lapis baja ini juga dibekali persenjataan mutakhir. Buktinya, Anoa terinstall 2 buah senapan mesin berukuran 12,7 mm dan juga 7,62 mm, plus peluncur granat asap yang berfungsi untuk perlindungan. Pemberian Panzer Anoa ini bersamaan dengan pemberian Panzer Badak sebanyak 7 unit yang juga diproduksi oleh PT Pindad. Berbeda dengan Anoa, Badak dibekali sebuah meriam berukuran 90 mm yang hampir setara dengan meriam milik tank. Hebat kan? Sebagai tambahan, Rampur ini juga dibenamkan senapan mesin berukuran 7,62 mm yang dapat dioperasikan oleh sang awak.